Hello people with the spirit of learning. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Node.js. Jadi, seperti yang sudah kebanyakan orang IT pahami, bahwa dunia web development ini sangat luas sekali ya. Walaupun ini merupakan salah satu bagian dari dunia IT, di mana di dalam dunia IT itu salah satunya adalah web development. Dan di dalam web development itu isinya sangat luas sekali ya. Untuk mempelajari web development, kita harus tahu dulu nih yang namanya jalur belajar developer, atau biasa kita sebut dengan Web Developer Roadmap. Gunanya kita mempelajari hal tersebut supaya kita bisa memahami dunia web development itu secara utuh dan keseluruhan. Jadi, untuk jalur belajar web developer tersebut, ada seseorang yang telah membuatnya, namanya adalah Kamran Ahmed. Kita bisa kunjungi link websitenya ya, di roadmap.sh. Kita buka browser terlebih dahulu. Di sini saya sudah buka, yaitu roadmap.sh. Kita zoom dulu biar kelihatan jelas. Jadi ceritanya Mas Kamran Ahmed ini ngebagi jalur belajar web developernya menjadi 3 bagian ya. Yang pertama ada front end, yang kedua ada back end, lalu yang ketiga ada DevOps. Dan untuk kedua bagian ini, front end dan DevOps, kita nggak akan bahas di video kali ini. Dan untuk back end, kita hanya ngebahas jalur belajar dari salah satu bahasa pemrogramannya aja. Kita juga bisa buka GitHub-nya ya. Di sini github.com/kamranahmed/developer-roadmap. Langsung saja kita scroll ke bawah teman-teman. Di sini ada tulisan Web Developer Roadmap 2020 ya. Kita scroll lagi ke bawah. Sebelum kita masuk ke jalur pilihan, si Mas Kamran ini ngasih tahu kalau yang warna kuning ini adalah yang direkomendasikan untuk dipelajari. Sedangkan yang warna oranye ini itu adalah pilihan yang bisa kita pilih untuk dipelajari. Kemudian di sini ada keterangan kalau ada teknologi-teknologi yang required atau bisa juga disebut dengan prerequisite atau prasyarat yang harus kita pelajari sebelum kita memilih mau front end, mau back end, ataupun keduanya. Atau biasa yang kita sebut full stack ya teman-teman. Untuk prerequisite atau yang harus dipelajari untuk semua jalur serta pembahasan tentang front end, back end, saya merekomendasikan teman-teman untuk nonton penjelasan terlebih dahulu dari Pak Dika ya di channel Web Programming Unpas. Teman-teman bisa lihat videonya, ini judulnya Jalur Belajar Web Developer Front End versus Back End. Walaupun video tersebut adalah video tahun 2019, tapi untuk penjelasan prerequisite dan sebagainya itu masih relevan ya dengan yang tahun 2020. Hanya ada sedikit perubahan dan penambahan dari tahun sebelumnya ke tahun 2020. Jadi, di antara pilihan tadi, front end, back end, dan DevOps, kita langsung aja masuk ke bagian kita, yaitu bagian back end. Kita scroll ke bawah di sini, teman-teman. Kita bisa lihat di sini ada roadmap back end ya. Hal pertama yang harus kita pahami, yaitu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan internet. Mulai dari bagaimana cara kerja internet, apa itu HTTP, berikutnya ada browser dan bagaimana cara kerjanya, atau bagaimana cara mereka bekerja. Setelah itu ada DNS ya, bagaimana cara kerjanya. Berikutnya ada apa itu domain dan apa itu hosting. Hal kedua yang harus teman-teman pahami adalah pengetahuan dasar tentang front end, seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Serta pengetahuan umum OS atau sistem operasi ya teman-teman ya. Mulai dari penggunaan terminal, bagaimana OS itu bekerja secara umum, manajemen proses, thread dan konkurensi, perintah dasar terminal, manajemen memori, komunikasi antar proses, manajemen input dan output, dasar-dasar POSIX, serta konsep dasar network. Juga yang dibutuhkan oleh seorang backend developer sebelum mulai mempelajari bahasa pemrograman, di antara banyak bahasa pemrograman seperti Java, Cypress, PHP, Rust, Go, JavaScript, Python, Ruby. Yang akan kita pelajari secara mendalam adalah roadmap JavaScript di sisi server, atau biasa kita kenal sebagai Node.js ya teman-teman ya. Hingga yang akan kita bahas di video kali ini adalah Node.js Developer Roadmap. Untuk penjelasan yang lainnya, di sini akan kita skip dulu ya teman-teman ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam roadmap Node.js ya teman-teman ya, yang dapat kita kunjungi di link GitHub-nya github.com/alier/node.js min developer min roadmap. Langsung aja kita buka ya.
Oke, lagi loading ya teman-teman. Oke, udah kebuka ya teman-teman ya. Roadmap ini dibuat oleh seseorang yang bernama Alier pada tahun 2019. Akan tetapi ini masih dapat kita gunakan ya teman-teman ya, sebagai acuan atau panduan kita untuk menjadi expert. Lalu kita langsung saja scroll ke bawah. Di sini ada Node.js Developer 2019. Hal pertama yang harus teman-teman pelajari adalah JavaScript. Kenapa sih kita harus pelajari JavaScript? Karena Node.js itu sendiri menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Berikutnya ada NPM atau Node Package Manager. Hal pertama yang harus kita pelajari adalah belajar NPM basic ya, atau belajar NPM dasar, lalu belajar membuat penomoran versi pada produk yang akan kita buat. Seperti yang teman-teman pahami, NPM atau Node Package Manager ini kita dapat menggunakan library orang lain untuk mempermudah kita, mempercepat kita dalam proses pembuatan aplikasi. Kita juga bisa membuat library yang dapat digunakan orang banyak ya teman-teman ya. Selanjutnya ada Node.js Basic. Kita akan mempelajari yang namanya event emitter, callback, REST, buffer, module system, dan proses object. Selanjutnya ada ES6 atau ES7 ya teman-teman ya. Kita bisa pelajari template literal, multi-line string, raw function. Berikutnya kita akan mempelajari general development skill. Salah satunya adalah kita akan mempelajari cara penggunaan Git version control agar mempermudah kita dalam memberikan versi pada kode yang telah kita buat nantinya teman-teman ya. Kita bisa gunakan di sini ada GitHub dan GitLab. Berikutnya kita akan mempelajari HTTP atau HTTP protokol. Berikutnya belajar mencari solusi sangatlah penting bagi kita yang terjun di dunia IT. Berikutnya wajib bagi teman-teman untuk mempelajari struktur data dan algoritma ya. Kita scroll lagi ke bawah. Berikutnya adalah web framework. Teman-teman bisa pelajari web framework untuk mempermudah dan mempercepat teman-teman dalam pengerjaan sistem. Di Node.js ada beberapa framework. Salah satunya ada Adonis.js, Express.js, Meteor.js, Nest.js, Salz.js, Koa.js, Loopback.js. Berikutnya yang harus teman-teman pelajari adalah database. Gunanya untuk apa? Di sini database berfungsi untuk menyimpan data kita yang ada di dalam sistem kita nantinya teman-teman ya. Di dalam database ada banyak database. Pertama ada relasional. Di dalam relasional ada SQL Server, Postgre, MariaDB, dan MySQL. Berikutnya ada cloud database, yaitu ada Azure dan MongoDB. Selanjutnya non-SQL, di sini ada MongoDB, Redis, LightDB, dan sebagainya. Berikutnya ada search engine, ini teman-teman bisa gunain Elasticsearch, Source, dan lainnya. Berikutnya ada caching, kita dapat menggunakan cache agar dapat meningkatkan kecepatan, mengurangi penggunaan bandwidth, dan server load. Berikutnya kita scroll ke bawah, di sini teman-teman, di sini ada log framework. Log framework berfungsi sebagai pencatat setiap request ke server kita. Jadi pencatatan ini disebut dengan istilah logger ya teman-teman ya, yang dapat diakses melalui terminal. Biasanya sih saya gunainnya yang namanya Morgan di sini teman-teman untuk log si framework ini. Berikutnya template engine. Template engine yang populer yang biasa digunakan di Express.js adalah Poo dan EJS ya teman-teman ya. Gunanya untuk apa template engine ini? Template engine ini bekerja dengan menginjeksi data dan menghasilkan HTML yang dibaca oleh browser. Berikutnya ada real-time communication. Real-time pada Node.js menggunakan Socket.io. Socket.io adalah real-time engine open source yang dibangun di atas Node.js. Dengan menggunakan Socket.io, kita dapat berkomunikasi secara real-time dua arah dan komunikasi ini berbasis event. Berikutnya ada tes superset, teman-teman bisa pelajari TypeScript dan Flow ya. Atau teman-teman bisa pilih salah satunya aja. Berikutnya ada Epic Client, di sini ada GraphQL dan REST, teman-teman bisa pelajari keduanya atau teman-teman pilih salah satunya yang mau teman-teman fokusin. Berikutnya ada yang namanya testing. Setelah kita membangun sebuah sistem, wajib bagi kita melakukan yang namanya testing untuk mengetahui sistem yang telah kita bangun ini apakah sudah sesuai dengan keinginan kita atau belum. Ada banyak testing di sini, ada unit testing, behavior testing, integration testing, dan I2A testing. Di sini saya biasanya menggunakan unit testing dan integrasi testing. Saya menggunakan framework Mocha dan Chai. Di sini di integration testing juga saya menggunakan Mocha dan Chai teman-teman ya. Berikutnya yang harus kita ketahui adalah library yang ada di Node.js.
seperti async, PM2, commander, password, node mailer, dan masih banyak lainnya ya teman-teman ya. Kita scroll ke bawah, itu ada microservice. Di sini teman-teman bisa pelajari message broker dan message bus ya. Teman-teman pilih aja yang mau teman-teman pelajari yang mana. Berikutnya ada task scheduling atau biasa kita sebut penjadwalan. Task scheduling ini berfungsi untuk mengatur jadwal secara otomatis pada sistem yang akan kita buat nantinya. Contohnya, kita dapat membuat jadwal untuk membackup database secara otomatis di jam tertentu. Berikutnya ada desain pattern. Desain pattern adalah sebuah pola desain best practice untuk solusi dalam memecah masalah secara umum pada pengembangan software atau aplikasi yang hampir pasti setiap developer temui. Desain pattern ibaratkan sebuah konsep atau template yang dapat kita terapkan dan kita gunakan di dalam bahasa pemrograman. Ada beberapa jenis desain pattern, ada factory, prototype, dan masih banyak lainnya ya teman-teman ya. Lalu yang terakhir, itu adalah setelah kita belajar Node.js atau setelah kita belajar roadmap Node.js, kita harus tetap belajar dan terus merasa tidak puas. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Kita jumpa lagi di video berikutnya.